Hari Selasa telah tiba, waktunya para fans Wokong bangkit dari kuburnya. Di Awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana sebuah kepalan tangan pun muncul dari batu meteor itu. Shoshu yang sudah lama menunggu berharap jika perkataan sang Buddha memang benar adanya. Lalu Shoshu juga mengingat dengan sangat jelas tentang perjanjiannya dengan sang Raja Kera, jika mereka berdua akan bertemu kembali. Di saat Shoshu mengingat itu semua, sebuah ledakan pun muncul di depan Shoshu yang membuat ia harus memejamkan matanya itu. Dan seekor kera kecil pun muncul di hadapan Shoshu. Ia pun kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Kepulan asap ingatan pun menyelimuti dirinya. Kera itu tahu jika kepulan asap itu adalah miliknya dan harus secepatnya ia makan kepulan asap itu. Seiring ia memakan kepulan asap yang ada di sekelilingnya, ia pun kini mulai memakai pakaian yang mirip dengan semasa hidupnya di tempo dulu. Perlahan tapi pasti semua ingatannya pun telah kembali. Sekarang ia ingat jika dirinya adalah sang Raja Kera Sun Wukong. Wukong yang menyadari kalau ada seseorang yang memperhatikannya mulai mencoba menemuinya dan menanyakan siapakah gerangan itu. Shoshu yang ragu, ia pun berkata jika ia adalah manusia yang tinggal di bawah gunung. Ia kesini hanya untuk memeriksa sebuah meteor yang jatuh. Lalu apa yang kau temukan di sini? Aku hanya melihat jika dirimu baru saja lahir dari sebuah batu. Ya, aku tahu akan hal itu. Namun aku merasa ada yang aneh dengan orang tua ini. Kemudian Shoshu pun bertanya kepada Wukong, "Hei sang Raja Kera, apakah kau mengingatku?" Entahlah, aku tak yakin akan hal ini. Apakah kau pernah menemui kera yang mirip denganku? Ya, tentu saja. Namun ia sudah mati 60 tahun yang lalu. Apa kau bilang? Gila, itu sudah benar-benar lama sekali. Kurasa itu tidak mungkin ada hubungannya dengan diriku ini. Shoshu yang mendengarkan perkataan Wukong hanya bisa tersenyum saja dan memaklumi jika Wukong telah melupakan dirinya, karena kejadian itu mungkin sudah benar-benar sangatlah lama. Di saat Shoshu masih hanyut dengan perasaannya, tiba-tiba sekelompok kera putih pun mengepung mereka dan menyuruh keduanya untuk pergi dari tempat ini. Wukong yang kebingungan mencoba bertanya kepada Shoshu, siapakah kera-kera itu? Shoshu menjawab jika kera putih itu adalah dewa gunung tempat ini. Lalu kenapa mereka mengusir kita di sini? Karena kau adalah kera yang berbeda dari mereka itu semua. Kera-kera putih yang mulai muak terus menereki mereka berdua. Namun Wukong tak terima dan malah balik memarahi para kera itu. Kera putih yang tersulut emosinya, mereka pun mulai melempari Wukong dan Shoshu dengan batu-batu yang ada di tangannya. Namun Wukong mencoba menahan serangan mereka itu dengan tubuh mungilnya untuk melindungi Shoshu. Wukong pun berdiri tegak di hadapan Shoshu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, lemparan batu-batu itu pun mengenai tepat kepala Wukong yang membuat Wukong terjatuh seketika. Shoshu yang mulai panik bertanya kepada sang Raja Kera, "Bagaimana keadaanmu?" Di saat mereka berdua ada dalam kondisi yang tak menguntungkan, kera-kera itu langsung bergerak dan makin bersemangat untuk menghabisi mereka. Serbuan kera putih pun dimulai, namun sebuah teriakan pun menghentikan pergerakan mereka, di mana teriakan itu berasal dari sang Raja Kera yang memperingatkan kera-kera putih itu untuk tidak membunuh akan seseksama. Raja Kera itu bersama asistennya bernama Baimo menghampiri Sun Wukong dan Shoshu yang sudah tak berdaya itu. Raja Kera putih menanyakan, "Hei nenek, kau memiliki aroma yang sama dengan kami. Apakah kau bagian dari suku yang ada di bawah gunung?" "Benar sekali sang dewa kera putih. Lalu kenapa kau berada di sini? Kau tahu ini bukanlah wilayahmu." "Aku tahu akan hal itu. Aku kemari karena aku benar-benar ingin sekali melihat batu yang jatuh itu." Apa maksudmu kera ini?" "Hei tunggu, bukan itu maksudku."
"Hei kalian semua, bawalah kera aneh ini sekaligus nenek tua itu." Lalu mereka pun membawa Sun Wukong dan Xiaoshu ke markas mereka. Sementara di bawah kaki gunung ada sekelompok orang-orang yang menyusup yang mulai memasuki kampung Xiaoshu. Kemudian di tengah-tengah kampung itu mereka pun sedang berkumpul bersama-sama guna untuk membicarakan tentang apa saja larangan dari suku mereka. Dan salah satunya adalah memasuki pegunungan milik sang dewa kera. Mereka semua tahu jika nenek tua itu pergi ke atas puncak gunung itu. Mereka semua benar-benar mengkhawatirkan kondisi nenek tersebut. Namun Hua, sang kepala suku, mengatakan kepada yang lainnya untuk tidak usah khawatir dengan nenek tua itu. Kita harus percaya jika dia akan baik-baik saja. Anak-anak yang sayang kepada Xiaoshu mulai menangisinya dan berharap kematian menjauhi nenek tua tersebut. Kalian semua jangan berpikir yang aneh-aneh kepada sang nenek. Di tengah diskusi mereka, tiba-tiba serbuan serangan pun muncul begitu saja yang membuat sebagian orang pingsan seketika dan panik di sana. Para bandit-bandit itu pun sudah ada di atas atap mereka. Hua yang tahu kalau ini adalah penyergapan mencoba mengambil kapal kesayangannya. Namun sayang, itu sudah terlambat. Di saat Hua mengambil kapaknya, sang pemimpin bandit itu pun sudah ada di depan Hua dan bersiap-siap untuk memukul Hua. Dan bam, Hua pun terpukul di sana serta tak mampu berbuat apa-apa. Kepala bandit yang melihat hasil jarahannya begitu memuaskan mulai tersenyum lebar karena banyak sekali wanita dan anak-anak yang ia bisa manfaatkan. Lalu para bandit itu pun mengikat Hua, sang kepala suku. Ia berkata, "Lihatlah ini semua. Kalian sudah kalah dari kami dan kalian akan menjadi milikku. Kalian akan tetap hidup jika kalian mematuhi perintahku selama ini. Kalian paham akan hal itu, bukan? Sial, berani-beraninya kau berbuat seperti ini pada kami. Lihat saja nanti dewa kera kami akan datang menghajar kalian." Haha, kau terlalu yakin. Dewamu itu tidak mungkin datang ke sini karena dewa kami sedang menuju ke tempat kera kecilmu itu. Apa? Sementara di tempat sang dewa kera, mereka semua pun baru saja sampai di sana dan mengumumkan jika mereka sudah menangkap kera batu di tengah hutan ini. Lalu mereka semua yang melihat Sun Wukong malah kebingungan dengannya karena Wukong sedang asik tidur kelihatannya. Dewa kera putih mengatakan, "Wah, ini sulit dipercaya jika kera ini lahir dari sebuah batu yang cukuplah langka. Dia ini mirip sekali dengan leluhur kita, yaitu sang raja kera legenda." Di tengah perkataan sang dewa itu, Xiaoshu pun meminta mohon kepadanya untuk bisa membebaskannya. Xiaoshu menjamin jika setelah dia bangun dirinya dan kera itu akan pergi secara damai saja. Bagaimana bisa kau menjamin itu? Aku sulit menjelaskan itu semua kepada kalian, tapi aku mohon percayalah kepadaku. Kau tahu nenek, kami para kera memiliki wilayah kekuasaan kita masing-masing. Jika ia kera yang berbeda dan kuat kelihatannya, maka aku yakin dia akan menghancurkan klan kera putih ini. Lalu sang dewa kera pun berkata kepada kloninya untuk memutuskan itu semua. Apakah kera batu ini akan dibunuh atau dibebaskan saja? Para kera-kera putih itu pun bersemangat berkata untuk membunuh kera batu itu. Kemudian di saat Wukong akan dibunuh, tiba-tiba para kera-kera putih itu pun berjatuhan begitu saja dan berdarah sepertinya. Sang dewa dan asistennya yang melihat kejadian itu dibuat kaget oleh peristiwa ini. Lalu seseorang pun berbicara di depan sang dewa jika ia kecewa dengan kera yang ada di sini karena tidak sesuai rumor yang dikatakan. Kalian itu benar-benarlah lemah. Kalian semua tak berguna dan kalian tak layak hidup di hutan ini. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.